ketemu lagi di channel Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 11 ya, yaitu mengenai isomer. Sudah tahu kan ya isomer itu apa? So, simak video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Oke, kita akan mulai dengan materi isomer. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan pengertian isomer itu sendiri. Isomer berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu dari kata iso yang artinya sama dan dari kata meros yang memiliki arti bagian. Sehingga isomer bisa dikatakan bagian yang sama dengan penataan yang berbeda. Syarat umum untuk menjadikan suatu senyawa saling berisomer adalah mereka harus memiliki rumus molekul yang sama, baik dalam satu golongan ataupun tidak. Secara umum, isomer dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Sedangkan isomer struktur dibagi lagi menjadi tiga, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang dibagi menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Oke, kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu isomer struktur. Isomer struktur bisa terjadi karena perbedaan susunan ikatan struktur antar atom maupun gugus fungsi dalam suatu molekul. Dan seperti sudah dikatakan tadi, kalau isomer struktur ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Bagian yang pertama dari isomer struktur adalah isomer rantai. Isomer rantai atau juga dapat disebut sebagai isomer rangka terjadi apabila dua senyawa dengan rumus kimia yang sama namun memiliki perbedaan pada susunan kerangka atau rantai hidrokarbonnya. Syaratnya untuk isomer rantai adalah mereka harus segolongan dan harus berbeda struktur rantainya. Untuk contohnya, saya punya N-butana dengan rantai lurus seperti ini dan kita bandingkan dengan 2-metilpropana, di mana kalau dalam 2-metilpropana atau dalam isobutana ada cabang di C nomor 2. Selanjutnya yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi yaitu ketika senyawa-senyawa memiliki rumus molekul yang sama namun posisi gugus fungsinya atau rangkapnya berbeda. Isomer ini hanya dimiliki oleh senyawa dengan ikatan rangkap atau gugus fungsi. Syarat senyawa dengan isomer gugus fungsi adalah mereka harus segolongan tapi hanya beda letak rangkap atau gugus fungsinya saja. Contoh pertama, untuk isomer posisi saya punya senyawa dengan rumus C6H14. Mereka saling berisomer ketika ada senyawa 2-metilpentana ketika metil terikat di nomor 2 dan 3-metilpentana atau yang satu lagi metilnya terikat di nomor 3. Contoh kedua untuk isomer posisi adalah untuk senyawa dengan rumus C4H8. Ini merupakan senyawa alkena, di mana yang berbeda di sini adalah letak rangkapnya. Yang pertama, senyawa yang pertama yaitu 1-butena, sedangkan senyawa yang kedua yaitu 2-butena. Jenis yang ketiga untuk isomer struktur adalah isomer fungsi, di mana isomer gugus fungsi adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama namun gugus fungsinya berbeda. Syarat untuk senyawa dapat saling berisomer gugus fungsi adalah yang pertama, rumus molekulnya sama, dan yang kedua, jenis gugus fungsinya berbeda.
Nah ingat, karena jenis gugus fungsinya berbeda, maka sudah pasti mereka tidak segolongan. Contoh isomer gugus fungsi atau isomer fungsi yang pertama, ada senyawa dengan rumus CnH2n plus 2O, yaitu senyawanya adalah alkanol dengan alkoksi alkana, atau kita lebih kenal dengan istilah alkohol dan eter. Ketika mereka punya rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n plus 2, tapi mereka punya gugus fungsi yang berbeda, di mana alkohol gugus fungsinya OH, sedangkan eter gugus fungsinya O saja. Contohnya ada senyawa etanol dengan metoksi metana atau dimetil eter. Contoh yang kedua untuk isomer fungsi, ada senyawa alkanal atau aldehid dengan alkanon atau keton, yaitu senyawa dengan rumus molekul CnH2nO. Nah, di mana untuk alkana atau aldehid dia itu punya gugus COH, sedangkan untuk alkanon atau keton dia itu punya gugus CO. Jadi walaupun jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, dan jumlah O-nya sama, tapi dia bisa menghasilkan senyawa yang berbeda. Contohnya propanal dan propanon. Contoh yang ketiga yaitu ada asam alkanoat atau asam karboksilat dengan alkil alkanoat atau ester. Senyawa ini punya rumus CnH2nO2, di mana gugus fungsinya pun berbeda. Kalau asam alkanoat atau asam karboksilat, dia itu gugus fungsinya adalah COOH. Sedangkan untuk ester atau alkil alkanoat, dia punya gugus fungsi COO. Contohnya ada asam propanoat dengan metil etanoat. Tapi kalian jangan khawatir, materi mengenai gugus fungsi ini akan lebih jelas dibahas di kelas 12. Kelompok yang kedua adalah isomer ruang atau stereoisomer. Isomer ruang terjadi akibat perbedaan konfigurasi atau susunan atom di dalam ruang. Isomer ruang nanti akan ada dua jenis, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Yang pertama ada isomer geometri, di mana isomer geometri adalah senyawa dengan rumus molekul sama tapi memiliki struktur ruang yang berbeda. Berdasarkan posisi atom atau gugus atomnya, isomer geometri dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk cis dan bentuk trans. Serta harus diingat kalau isomer geometri ini hanya bisa terjadi pada senyawa dengan kelompok alkena atau ketika dia punya rangkap dua di dalamnya. Isomer cis yaitu isomer di mana atom atau gugus atom yang sejenis terletak pada sisi yang sama. Sedangkan isomer trans yaitu isomer di mana atom atau gugus atom yang sejenis terletak pada sisi yang berseberangan. Oke, saya punya contoh isomer geometri yaitu cis 2-butena dan trans 2-butena. Bisa dilihat bedanya, kalau untuk cis 2-butena maka H yang merupakan atom dan CH3 yang merupakan gugus atom terletak pada sisi yang sama. Sedangkan untuk bentuk trans 2-butena baik H ataupun CH3 mereka terletak pada sisi yang berseberangan. Yang kedua yaitu isomer optik. Isomer optis terjadi jika senyawa memiliki suatu atom asimetris. Tapi ketika kita berbicara mengenai senyawa karbon, keisomeran optis dari suatu senyawa dilihat apakah dia punya atau tidaknya atom karbon asimetris. Atom karbon asimetris adalah atom karbon yang terikat atau mengikat 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Contohnya, saya punya senyawa 2-butanol. 2-butanol memiliki satu atom
karbon kiral atau atom karbon C asimetris, yaitu atom karbon atau C nomor 2. Seperti terlihat pada gambar, kalau C asimetris tersebut dia mengikat 1H, 1OH, 1CH3 dan 1C2H5. Kenapa dikatakan kalau isomer optik bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi? Itu tidak lain adalah akibat adanya atom karbon asimetris yang akan menyebabkan struktur yang berbeda dari suatu senyawa yang sama ketika dia dicerminkan. Seperti pada senyawa 2-butanol berikut. Ketika dia dicerminkan ke arah kiri dan ke arah kanan, maka dia akan menghasilkan dua struktur yang berbeda. Nah, itu tadi video pembahasan mengenai materi kelas 11 yaitu tentang isomer. Jangan lupa untuk terus pantengin channel kita ya, supaya kalian bisa dapat update untuk video-video untuk materi pembelajaran yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.